Semuanya kembali lagi di YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai LKM 7 Telak Kimia SMA 2 tentang soal-soal Olimpiade, tepatnya soal OSN Kimia tahun 2013 seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama itu mengenai Tagok Apu, untuk dalam bahasa Indonesianya yaitu Gunung Kapur. Nah, di sini untuk masalah Gunung Kapur ini terdapat 7 soal. Untuk soal yang pertama itu pengolahan batu kapur itu melibatkan pemanasan batu kapur menghasilkan oksidanya. Nah, di sini suruh menuliskan reaksi kimia yang setara pada pemanasan dolomite. Nah, untuk pemanasan dolomite itu MgCa CO3 dua kali akan menghasilkan CaO plus 2 CO2 seperti itu. Nah, di mana sebelum reaksi, ini mohon maaf, yang berada di sebelah kiri panah itu Ca-nya itu 1, di sebelah kiri panah juga Ca-nya 1 seperti itu. Nah, untuk C-nya yang berada di kiri panah, C-nya itu 2, di kanan panah juga 2. Untuk begitu juga untuk O-nya itu ada 5, di kanan panah juga 5 seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua itu suruh menentukan rumus kimia Lansfordite. Nah, untuk menentukan rumus kimianya, di mana gas CO2 itu sebanyak 5,58 liter itu setara dengan 0,261 mol. Nah, di mana Mr. Lansfordite itu 174,3. Untuk rumus kimia Lansfordite yaitu MgCO3 kali 5H2O seperti itu. Nah, untuk soal yang ketiga, suruh menuliskan persamaan pelarutan dolomite dan tuliskan ungkapan KSP-nya. Di sini untuk rumus pelarutan dolomite itu MgCaCO3 dua kali dalam bentuk solid bereaksi dengan H2O akan berkesetimbangan menghasilkan Mg2 plus dengan Ca2 plus dengan 2 CO3 2 plus seperti itu. Untuk KSP-nya sebelah kanan panah kalian bisa tulis konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2 plus 2 kali seperti itu. Untuk itu koefisiennya ya yang 2 itu. Untuk selanjutnya soal yang keempat itu suruh menuliskan juga reaksi asam basa ion karbonat dan H+. Nah, di sini H+ bereaksi dengan ion karbonat akan menghasilkan kesetimbangan HCO3- seperti itu. Nah, untuk yang E itu berdasarkan hasil reaksi pada soal yang D tadi, apa akibat dari hujan asam pada kelarutan dolomite di pegunungan kapur? Suruh menuliskan reaksinya. Nah, di mana gunung kapur akan terkikis atau larut dalam air yang bersifat asam. Nah, di mana untuk reaksinya itu MgCaCO3 dua kali bereaksi dengan H+ akan menghasilkan Mg2 plus dengan Ca2 plus dengan H2CO3 CO2 dengan H2O seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu suruh menggambarkan struktur Lewis dan perkirakan bentuk geometri ion dari ion karbonat seperti itu. Nah, di situ saya sudah terdapat gambar untuk ion karbonat. Di situ
terbentuk geometrinya yaitu segitiga datar seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya suruh menjelaskan dampak pemanasan dolomit terhadap iklim di muka bumi. Nah, pemanasan dolomit ini dapat meningkatkan konsentrasi CO2 atau gas rumah kaca di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini tentang rumus kimia garam sulfat. Nah, untuk bacaannya kalian bisa baca sendiri. Dan di sini terdapat 4 soal. Untuk soal yang pertama, itu ketiga siswa tersebut mengambil kesimpulan yang berbeda. Untuk siswa pertama itu mengatakan garam mengandung titanium 4, siswa kedua mengatakan garam itu mengandung ion natrium. Nah, untuk natrium dan siswa ketiga itu mengatakan bahwa garam tersebut mengandung aluminium 3 seperti itu. Nah, di sini itu merupakan bacaan dari rumus kimia garam sulfat. Suruh menuliskan persamaan reaksi larutan garam sulfat dengan barium klorida berlebih dan hitung persen massa sulfat dalam sampel tersebut. Nah, di sini untuk reaksinya Ba2+ bereaksi dengan SO42- akan menghasilkan BaSO4. Untuk persen massa sulfat dalam sampel itu sama dengan 96 kali 0,2329 kali 100 per 233 kali 0,1471 akan menghasilkan massa sulfatnya, persen massa sulfatnya yaitu 65,23% seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu suruh menghitung massa molekul garam sulfat menurut masing-masing siswa tersebut. Nah, di situ ada 3 siswa. Untuk garam sulfat menurut siswa pertama itu menghasilkan 294 massa molekulnya. Untuk garam sulfat menurut siswa kedua itu menghasilkan 147 massa molekul. Untuk menurut siswa ketiga itu menghasilkan massa molekul 441. Nah, untuk yang selanjutnya itu suruh menuliskan rumus kimia garam yang diperoleh masing-masing siswa dan buktikan dengan perhitungan yang mendukung. Nah, untuk rumus kimia menurut siswa yang pertama yaitu TiSO4 2 kali 3H2O 294 dikurangi 240 yakni menghasilkan 54 setara dengan 3H2O. Untuk siswa kedua itu NaSO4 3H2O 147 dikurangi 119 maka menghasilkan 28 setara dengan 15H2O. Untuk siswa ketiga Al2SO4 3 kali 55H2O 441 dikurangi 342 maka menghasilkan 99 setara dengan 5,5H2O seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, soal selanjutnya sarankan minimal 2 uji lanjutan yang harus dilakukan untuk membuktikan kebenaran jawaban siswa tersebut. Nah, di sini reaksi pemanasan di atas 100 derajat Celcius untuk mengetahui jumlah air hidrat, pengukuran hantaran ion dengan konduktometer seperti itu. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu hidrogen radioaktif. Di situ untuk kalimatnya kalian bisa baca sendiri. Untuk soal yang pertama itu lengkapi reaksi inti yang menghasilkan tritium berikut. Nah, di situ 14 N7 ditambah 1 N0 akan menghasilkan 31T. Untuk reaksinya yaitu 12C16 seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya soal yang kedua itu tapi bagian 3 ya. Tuliskan reaksi inti untuk peluruan tritium ya. Nah, di situ
saya sudah menuliskan untuk reaksi inti untuk peluruan tritiumnya. Untuk yang C, itu hitunglah energi yang dilepaskan pada pelururan 1 mol tritium. Nah, untuk energi yang dilepaskan itu menghasilkan 4,761 kali 10⁻⁷ kilojoule per mol. Nah, untuk selanjutnya soal yang ke D, itu hitung jumlah mol T2O yang terdapat dalam 1 liter air minum yang mempunyai radioaktivitas 1000. Anggaplah bahwa hanya T2O yang menjadi sumber radiasi dalam air tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah mol T2O itu menghasilkan 4,658 kali 10⁻⁻12 seperti itu, 12 mol ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang E, hitunglah berapa lama dalam tahun manusia akan dapat melihat cahaya atau foton yang dipancarkan oleh arloji yang diisi 7 kali 10⁻12 molekul gas tritium atau T2. Nah, di sini menghasilkan 92 tahun seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu soal nomor 3 tapi yang bagian F, itu turunkan persamaan laju untuk reaksi 2O3 menghasilkan 3O2 berdasarkan mekanisme reaksi yang tertera di slide. Itu akan menghasilkan D konsentrasi O3 per dt sama dengan K1 konsentrasi O3 dikali dengan K-1 konsentrasi O2 per K-1 kali konsentrasi O2 dikurangi K2 konsentrasi O3 dikurangi K2 kali konsentrasi O3 dibagi K-1 kali konsentrasi O2 ditambah K2 kali konsentrasi O3 dikurangi lagi min 2 K1 dikali K2 dikali konsentrasi O3 pangkat 2 maksud saya dibagi K-1 kali konsentrasi O2 ditambah K2 kali konsentrasi O3 seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, apabila persamaan kinetika untuk reaksi 2O3 menghasilkan 3O2 menjadi yang tertera di slide, itu bagaimana pernyataannya? Apabila konsentrasi ozon sangat rendah, maka persamaan kinetika dapat disederhanakan menjadi kalian bisa lihat untuk persamaannya. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu reaksi Fischer-Tropsch seperti itu ya. Nah, untuk soal yang pertama itu suruh menghitung fraksi mol gas hidrogen di dalam silinder sebuah reaksi. Nah, untuk fraksi mol gas hidrogen di dalam silinder sebelum reaksi itu menghasilkan 0,75. Nah, untuk yang B itu suruh menuliskan reaksi yang setara antara gas CO dan H2O yang menghasilkan metana, etana, dan propana. Yang pertama, CO dengan 3H2 akan menghasilkan CH4 plus H2O. Yang kedua, 2CO dengan 4H2 akan menghasilkan C2H4 dengan 2H2O. Yang ketiga, 3CO dengan 6H2 akan menghasilkan C3H6 dengan 3H2O. Nah, untuk yang C itu suruh menentukan delta H dalam masing-masing reaksi pada 400 Kelvin. Air yang terbentuk masih dalam fase gas. Untuk delta H yang pertama itu menghasilkan min 206,2 kilojoule. Untuk delta H yang kedua itu menghasilkan min 10,3 kilojoule. Untuk delta H yang ketiga itu menghasilkan min 73,3 kilojoule seperti itu. Nah, untuk yang D itu suruh mengasumsikan semua K bersifat ideal dan R sama dengan 0,082 LATM mol per K seperti itu. Itu menghasilkan
di mana untuk penyelesaian persamaan 1, 2, 3 itu memberikan nilai X 1,21, Y-nya 0,2551 dan Z-nya 0,259. Nah, sehingga jumlah mol metana, etana, propana yang terbentuk itu 1,21 mol, 0,251 mol, dan 0,259 mol seperti itu. Nah, untuk yang E, hitung tekanan parsial gas hidrogen di dalam silinder setelah reaksi pada 298 Kelvin. Itu akan menghasilkan 7,238 atm seperti itu. Nah, soal yang ke F itu disuruh jika R adalah laju reaksi pembentukan etana dan RPR adalah laju reaksi pembentukan propana, adalah reaksi tersebut hitung nilai R ET per RPR seperti itu ya. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,969. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu yaitu soal yang kelima, membahas tentang kompleks Mn3 yang unik. Nah, untuk yang pertama, soal 5 yang A itu ditentukan Mn adalah logam transisi yang memiliki elektron tidak berpasangan di orbital D, dan tuliskan konfigurasi elektron terluar pada ion Mn3 dan hitung berapa elektron yang tidak berpasangan pada ion tersebut. Nah, konfigurasi elektronnya itu AR D4, di situ ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, untuk yang B, umumnya senyawa Mn3 memiliki struktur oktahedral. Suruh hitung energi penstabilan medan kristal dan senyawa CsMnSO4 2 kali 12H2O dan K3MnCN 6 kali. Di sini suruh menyatakan dalam energi pembelaan orbital dan energi untuk memasangkan elektron. Senyawa CsMnSO4 2 kali 12H2O itu menghasilkan min 0,6 delta. Senyawa K3MnCN 6 kali itu menghasilkan min 1,6 delta plus P seperti itu. Untuk nomor 6 itu tentang pengaruh pH dan penambahan ligan pada potensial reduksi standar. Untuk yang pertama itu suruh menentukan potensial reduksi dengan menggunakan hukum Hess. Nah, untuk potensial reduksi dengan menggunakan hukum Hess itu menghasilkan 0,772 volt. Untuk selanjutnya itu ion Fe3+ dan Fe2+ membentuk kompleks yang sangat stabil dengan ion Cn-. Suruh menghitungkan rasio tetapan pembentukan kompleks. Nah, untuk hasilnya itu 1 kali 10⁻⁷. Nah, untuk cara-caranya kalian bisa lihat di slide. Nah, untuk lebih jelasnya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal Olimpiade kimia tentang OSN 2013. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.